Gila ya Premier League musim ini? Rasanya tiap minggu ada aja drama baru. Iya kan? Nggak bisa ditebak sama sekali. Nah, kita lihat Arsenal lagi di puncak, tapi kalau kamu nonton pertandingan mereka, rasanya beda banget kan? Beda banget. Ada perdebatan panas yang lagi muncul. Apa jangan-jangan strategi mereka yang super hati-hati ini malah jadi bumerang? Itu pertanyaan utamanya. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan dilema Arsenal ini, terus ada perang urat syaraf antar manajer, sampai krisis pemain di Manchester United dan Liverpool yang bikin perebutan gelar makin gak karuan. Dan ini bukan sekedar obrolan soal siapa menang siapa kalah loh. Yang menarik adalah kita lagi melihat evolusi taktik, perang mental, dan satu pertanyaan fundamental. Apa tuh? Di liga sekompetitif Premier League, apakah bermain aman itu cara paling cerdas untuk jadi juara? Nah, itu dia. Kita udah kumpulin beberapa artikel analisis mendalam soal strategi Arsenal, kutipan wawancara manajer, dan laporan cedera pemain kunci yang bakal kita kupas bareng-bareng buat kamu. Oke, kita mulai dari sang pemuncak klasemen dulu, Arsenal. Boleh? Mereka emang di atas, tapi permainannya itu loh, jauh banget dari gaya mereka 2 musim lalu yang agresif dan enak ditonton. Sekarang kaku banget, penuh perhitungan. Betul. Kekalahan 2-3 dari Manchester United minggu lalu itu kayak bensin yang menyiram api perdebatan ini. Tiba-tiba semua orang ngomongin soal gaya main mereka. Pergeserannya memang drastis, dari sepak bola atraktif ke pragmatisme murni. Dan ini bukan cuma perasaan loh, datanya jelas banget. Oh ya? Gimana datanya? 2 musim sebelumnya, waktu mereka finish jadi runner-up, mereka bisa cetak 88 dan 91 gol. Musim ini, kalau kita lihat proyeksinya, mereka cuma di jalur untuk mencetak sekitar 69 gol. Wow, 69. Jauh banget di bawah rata-rata gol tim juara dalam 9 musim terakhir, yang ada di angka 92 gol. Iya kan? Beda 20 gol lebih. Itu signifikan banget. Jadi, apa yang mereka korbankan untuk bisa lebih solid di belakang? Semuanya, fokus mereka sekarang itu murni pada duel fisik, menjaga struktur pertahanan serapat mungkin, dan yang paling kentara, Apa tuh? memaksimalkan situasi bola mati. Setiap corner atau tendangan bebas itu jadi momen emas buat mereka. Oh, jadi gayanya mirip tim-tim juara dulu gitu ya? Kayak Chelsea eranya Jose Mourinho atau... Persis. Atau Manchester United di akhir era Sir Alex Ferguson. Menang tipis 1-0 atau 2-1, tapi yang penting konsisten dapat 3 poin. Nah, disinilah bagian yang bikin panas. Perubahan gaya ini kan memicu kritik pedas. Saya baca ada komentar dari Paul Scholes yang nyelekit banget. Oh, yang itu ya? Dia bilang Arsenal ini berpotensi jadi tim terburuk yang pernah menjuarai Premier League. Gila kan? Itu berlebihan sih. Terdengar berlebihan, tapi ini seolah menangkap kegelisahan banyak orang. Mereka menang, tapi rasanya nggak dengan cara yang menghibur. Emang separah itu ya persepsinya ya? Komentar Scholes itu memang hiperbola, tapi ada dasarnya. Apa yang menarik di sini adalah bagaimana Arsenal versi 2026 ini jadi antitesis dari stereotip lama mereka di bawah Arsene Wenger. Dulu kan dikenal indah tapi rapuh. Betul, indah, jago menguasai bola, tapi rapuh di momen krusial, gampang kebobolan. Sekarang kebalikannya, mereka alot, terstruktur, dan susah banget dikalahkan. Tapi pendekatan ini ada efek sampingnya nggak sih? Ada, dan ini nggak terduga. Ketergantungan pada bola mati ini punya konsekuensi. Salah satu sumber kita mencatat, Arsenal jadi tim yang menghabiskan waktu paling lama dalam setiap situasi bola mati. Maksudnya gimana tuh? Jadi setiap mau lemparan ke dalam, tendangan sudut, atau tendangan bebas, mereka butuh waktu lama banget buat persiapan. Oh, oke. Ini bagus untuk memastikan eksekusinya sempurna, tapi secara paradoks itu justru membunuh ritme permainan mereka sendiri. Bayangin deh. Gimana? Mereka lagi butuh gol cepat di menit-menit akhir, tapi alih-alih main cepat, mereka malah memperlambat tempo untuk sebuah lemparan ke dalam. Ini sebuah paradoks taktis yang unik dan bikin fans mereka sendiri frustrasi. Tapi, apa ini bukan jenius sebetulnya? Mungkin Mikel Arteta sadar skuadnya nggak cukup dalam buat main gaspol selama 38 pertandingan. Bisa jadi. Jadi dia sengaja memperlambat permainan, mengontrol laga dengan cara yang berbeda. Mungkin ini satu-satunya cara mereka bisa juara. Itu argumen yang sangat valid, dan mungkin itu juga yang ada di kepala Arteta. Ini soal filosofi. Apakah tujuan menghalalkan cara? Nah, Kalau di akhir musim nanti, mereka yang angkat trofi, siapa yang bakal peduli dengan permainan membosankan di bulan Januari? bener juga. Tapi risikonya besar. Kalau sampai terpleset dan gagal juara,
mereka akan dikritik 2 kali, gagal meraih gelar dan memainkan sepak bola yang tidak menarik. Oke. Ngomongin soal Arteta, tekanan buat dia kan bukan cuma di lapangan. Betul. Perang psikologis sama gurunya, Pep Guardiola, ini juga seru banget buat diikuti. Narasi murid melawan guru ini nggak pernah basi. Hubungan mereka ini memang rumit dan menarik. Arteta baru-baru ini bikin analogi yang bagus. Dia menyamakan rivalitasnya dengan Guardiola seperti Seperti apa? rivalitas Rafael Nadal dan Roger Federer di dunia tenis. Ada rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa, tapi di lapangan mereka siap saling bunuh untuk menang. Oh, menarik juga analoginya. Ada kutipan langsung dari Arteta yang menarik. Bagaimana mungkin saya tidak mau menjalin hubungan baik dengan seseorang yang saya kagumi, bekas rekan kerja pula. Tapi ketika di lapangan, semuanya ingin menang. Dewasa banget ya, memisahkan urusan personal dan profesional. Iya, betul. Tapi tetap ada main games alias perang urat saraf kan? Pep kan baru aja bilang Arsenal itu tim terbaik. Klasik Pep banget nih. Hahaha, iya, memuji lawan setinggi langit. Gimana reaksi Arteta? Kena pancing nggak dia? Justru di sini kita lihat betapa matangnya Arteta sekarang. Dia benar-benar cuek. Oh iya. Waktu ditanya soal pujian Pep itu, dia jawab santai. Jika memang ada perang urat syaraf, biarlah itu terjadi. Saya tidak terlalu memperhatikannya. Kami hanya harus turun ke lapangan dan memberikan hasil. Wah, nggak terpancing sama sekali. Sama sekali. Dia sadar betul di level ini pujian dari rival itu bisa jadi beban, bukan sanjungan. Apalagi pujian itu datang saat Arsenal lagi dalam tren buruk, belum menang dalam 3 laga terakhir di Liga. Ah, momennya pas banget berarti ya buat menguji mental mereka. Pas banget. Oke, jadi taktiknya pragmatis, mental manajernya kuat, tapi di lapangan masalahnya balik lagi ke pemain kan? Terutama soal minimnya gol tadi. Betul. Ujung tombak mereka, Victor Gyökeres, lagi disorot banget. Betul. Dia ini pembelian termahal mereka, 73,5 juta euro, ekspektasinya tentu setinggi langit. Tapi faktanya, Gimana faktanya? dia baru mencetak 5 gol di Liga, dan 2 diantaranya dari titik penalti. Cuma 5, berarti dari permainan terbuka cuma 3 gol. Minim banget. Sampai-sampai legenda klub sekelas Patrick Vieira ikut komentar, bilang performa Gyökeres itu mengkhawatirkan dan tumpul. Waduh. Untuk sebuah tim yang menciptakan sedikit peluang, punya striker yang tidak klinis itu masalah besar. Sementara Arsenal pusing sama strikernya, rival terdekat mereka, Manchester United, malah kena musibah lain. Nah, ini dia. Saya dengar cedera Patrick Dorgu ini kayaknya parah ya. Padahal dia lagi bagus-bagusnya. Ini pukulan telak buat pelatih interim Michael Carrick. Dorgu harus absen sekitar 10 pekan karena cedera hamstring. 10 pekan. Lama juga itu. Dan ini bukan cuma soal kehilangan satu pemain. Absennya Dorgu ini merusak seluruh koneksi di sisi kiri yang sudah klop banget dengan penyerang sayap mereka. Carrick sekarang harus membangun ulang chemistry itu. Di tengah-tengah perburuan gelar yang seketat ini pula. Iya, ini dilema taktis yang sangat pelik buatnya. Wah, ini pasti bikin Carrick pusing 7 keliling. Kalau melihat skuad yang ada, siapa yang paling logis buat mengisi posisi itu? Sumber kita menguraikan beberapa skenario dan semuanya punya plus minus. Opsi pertama yang paling ofensif itu memainkan Mateus Cunha. Cunha, oke, dia kreatif. Kreativitasnya nggak perlu diragukan. Dia bisa bikin gol dan assist. Tapi kontribusi defensifnya nggak seintens Dorgu. Ini berisiko. Jadi pertahanannya bisa lebih terekspos ya? Betul. Opsi kedua adalah mencari keseimbangan dengan memainkan Mason Mount. Dia bukan winger murni, tapi etos kerjanya luar biasa. Jago pressing. Dan dia punya koneksi yang bagus dengan Luke Shaw kan, dari timnas Inggris? Nah, itu dia. Ini opsi yang lebih aman. Ada juga sih opsi lain yang lebih berisiko, seperti memainkan Amat, atau bahkan pemain muda dari akademi, Shea Lacey. Pilihan Carrick di sini akan menunjukkan seberapa berani dia mengambil risiko ya. Tepat sekali. Cedera di tengah musim emang jadi momok yang paling ditakuti ya. Kasus Jack Grealish di Everton juga sedih banget sih. Oh iya, Lagi bagus-bagusnya setelah dipinjamkan dari Man City, malah harus selesai musim lebih cepat. benar. Laporan menyebutkan dia mengalami retak tulang kaki dan harus dioperasi. Ini bukan cuma pukulan berat buat Everton, tapi juga mimpi buruk pribadi buat Grealish. Dia kan lagi berharap bisa balik ke timnas buat Piala Dunia 2026. Iya, cedera seperti ini bisa merusak segalanya. Ini pengingat betapa kejamnya sepak bola profesional. Oke, jadi Arsenal main aman, United kena badai cedera,
Terus gimana dengan kuda hitam lain, Liverpool? Nah, Liverpool. Mereka ini tim yang paling aneh dan susah ditebak musim ini kan? Kadang main kayak calon juara, kadang main kayak tim papan tengah. Liverpool ini sebuah anomali. Mereka bisa tampil perkasa di Liga Champions, bantai Karabakh 6-0. Harusnya itu jadi pendorong moral dong. Harusnya. Tapi begitu kembali ke Premier League, performa mereka langsung anjlok. Salah satu sumber kita menyoroti kalau mereka belum menang sekalipun di Liga sejak awal tahun 2026. Belum menang sama sekali. Mm-mm. Termasuk kalah dari Bournemouth itu ya. Iya. Masalahnya di mana? Analisis menunjukkan masalah utamanya ada di lini tengah. Sejak ditinggal Fabinho dan Henderson, keseimbangannya hilang. Kemenangan di Eropa itu datang melawan tim yang levelnya di bawah. Jadi pas ketemu tim Premier League yang pressingnya ketat, Mereka kelabakan. Laga mereka berikutnya melawan Newcastle akan jadi pembuktian sejati. nah, balik sedikit ke United. Walaupun Carrick dapat hasil bagus lawan City dan Arsenal, Iya, hasil yang luar biasa untuk pelatih interim. tapi ada satu legenda klub yang kayaknya nggak terkesan sama sekali. Udah bisa ditebak lah siapa orangnya. Haha, tentu saja Roy Keane. Roy Keane kan? Perspektifnya selalu brutal, jujur, dan menarik. Menurut dia, sekalipun Carrick bisa memenangkan semua sisa pertandingan musim ini, dia tetap tidak layak untuk dipermanenkan. Wow, ada kutipan langsung dari Keane yang pedas banget. 2 penampilan yang hebat, tapi siapapun bisa memenangkan 2 pertandingan. Saya tetap tidak yakin ia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Khas Keane banget rasanya. Kalau Carrick juara Liga Champions pun Keane masih akan bilang, itu cuma keberuntungan. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi apa dasar argumennya? Bagi King, ini bukan soal hasil jangka pendek. Ini soal stature dan profil. Menurut dia, pekerjaan manajer Manchester United itu salah satu yang terberat di dunia. Bener juga. Tekanannya besar. Butuh seseorang dengan nama besar, dengan aura yang bisa menghadapi tekanan media yang gila-gilaan, dan mengelola ego pemain bintang. Dia nggak yakin Carrick punya profil seperti itu untuk jangka panjang. Standarnya memang tinggi ya, tapi argumennya masuk akal. Sangat masuk akal. Jadi kalau kita rangkum semua ini, gambaran besarnya jadi makin rumit ya. Rumit banget. Kita punya Arsenal yang memimpin klasemen dengan strategi aman yang sebetulnya sangat berisiko. Lalu ada perang mental antara Arteta dan Guardiola yang makin memanas. Di saat yang sama, tim-tim pesaing seperti Manchester United dan Liverpool justru terseok-seok karena masalah internal. Entah itu cedera pemain kunci atau inkonsistensi yang parah. Perebutan gelar musim ini benar-benar liar dan sama sekali nggak bisa ditebak. Betul sekali. Dan ini menyisakan satu pertanyaan besar yang menarik untuk kamu renungkan. Oke, apa itu? Di tengah semua kritik terhadap gaya main timnya, Arteta pernah berpesan kepada pemain dan fansnya untuk menikmati perjalanan ini. Tapi, dengan gaya bermain pragmatis yang cenderung mengorbankan kreativitas demi hasil akhir, apa benar-benar mungkin untuk menikmati perjalanannya? Pertanyaan bagus. Ataukah kenikmatan itu baru akan terasa jika dan hanya jika trofi sudah ada di tangan pada akhir musim? Jadi pertanyaannya buat kamu, kalau tim kesayangan kamu main jelek tapi juara, apakah kamu bakal menikmati prosesnya? Atau kebahagiaan itu baru datang pas peluit akhir musim dibunyikan? Nah, itu dia. Itulah pertaruhan terbesar Arsenal saat ini.